aku mungkin datang dari sektornya. Tapi orang ini kemungkinan bisa datang dari orang yang melihat dari sektor yang di luar. Iya. Itu bisa jadi punya perspektif yang berbeda. Oke, halo startup enthusiast, welcome back to Starpods. Balik lagi sama Dimas ya. Episode kali ini kan bulan lalu itu kan udah sama yang lain, tapi balik lagi sekarang sama Dimas. Kita balik ke episode 12, di mana kali ini tuh kita akan membahas sesuai dengan judulnya ya di channel kita. Kita akan ngebahas soal startup without tech founders in an era of digitalization, itu possible or not sebenarnya. Nah kali ini tuh kita udah kedatangan salah satu startup founders yang menurut kita company-nya menarik banget karena ini tuh salah satu fenomena yang sekarang sebenarnya tuh lagi hype. Kalau misalnya teman-teman familiar sama micro housing atau micro home gitu, sebenarnya ini rada-rada mirip gitu. Cuman kayaknya ini lebih ke B2B deh kayak sekarang ya gitu. Jadi sekarang kedatangan Kak Robin Yofianto. Halo Kak Robin. Ya, halo. Halo. Oke, jadi Kak Robin ini adalah CEO and co-founder from Amoda, teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja kali ya kita perkenalan diri dulu. Boleh. Halo Kak Robin, boleh silakan memperkenalkan dirinya dulu. Jadi aku Robin Yofianto, co-founder dan CEO dari Amoda. Yes. Jadi kalau kisah barusan udah put a lot of konteks juga ya dari micro homes itu, jadi lumayan. Kebanyakan ngomong ya aku ya. Nah, jadi relevannya jadi bagus, jadi Okay. orang jadi bisa langsung gampang Yes, untuk mengerti maksudnya apa yang Amoda punya product solutionnya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin lebih detailnya lagi, sebenarnya Amoda itu apa? Sesimpel as pokoknya intinya kita menghandle construction yang konvensional. Kita itu basically mempercepat proses itu supaya jadi lebih istilahnya jadi lebih predictable. Sebenarnya goalnya sebenarnya ke arah sana. Oke. Cuman salah satu product solution kita adalah tadi micro, ya misalnya micro homes atau misalkan let's say bangunan yang lebih bisa dibilang lebih portable dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu solusi, tapi secara visi besarnya itu sebenarnya intinya memperbaiki konstruksi di Indonesia dan Southeast Asia. Oke, ya sebenarnya aku udah sempet stalk dikit si websitenya gitu. Kayak udah berapa lama construction di Indonesia tuh kayak nggak ada perkembangannya gitu-gitu aja gitu. Di kalau cari about us-nya Amoda itu tuh ada tulisan kayak gitu. Jadi menurut aku kayak interesting dan bener emangnya kayak gitu. Dan sekarang berarti inovasi yang dibawa Amoda tuh seperti apa? Nanti kita kulik lebih lanjut ya, pas kita udah ngobrol secara lebih mendalam. Terus kalau boleh tahu nih, Kak Robin background-nya itu berarti dulu apa sih? Kenapa ngediriin Amoda? Oke. Jadi kebetulan aku dulu di ITB waktu S1-nya. Jadi aku ITB ambil sipil, teknik sipil. Jadi emang mungkin sudah lumayan sedikit berkecimpung lah di dunia itu gitu ya. Terus kemudian tapi abis aku kerja sebentar di Indonesia. Abis itu aku ambil S2 di Stanford. Wow. Abis itu tapi ambil real estate development sama investment. Sorry apa? Real estate development sama investment. Lebih spesifik ya ke... Lebih spesifik, tapi waktu itu konsepnya adalah dulu kan aku udah belajar sesuatu yang very technical nih di lingkup sipil gitu ya. Gimana cara mengaplikasikan ini ke dunia nyata kan nggak? Betul. Pada saat itu hal yang aku sadarin adalah aku lebih suka dibandingkan kalau di sipil itu ada pembagian, kalau kita ngomongin fokusnya ke struktur, fokusnya ke tanah atau apapun itulah ya maksudnya, tapi ada proses lebih fokus ke engineering atau lebih kita mau fokus ke aplikasinya nih. Nah, aku lebih tertarik ke aplikasinya. Masa aplikasi itu bukan dalam bentuk teknologinya, tapi lebih ke arah gimana cara membangun dan lain-lain. Mana yang aku lebih interested ternyata lebih ke sana. Jadi makanya ambil real estate development sama ke investment. Terus kemudian aku selama sekitar 6 tahunan ya, itu aku kebetulan bekerjanya masih di Amerika pada saat itu. Sekitar 6 tahunan, ya, dan berkecimpungnya juga sama di real estate development dan investment. Jadi kita banyak banget tuh ngebeli tanah, membangun, bisa menjual atau disewakan dan lain-lain. Jadi emang dari awal tuh udah berkecimpungnya di properti lah ya sebutannya. Iya, properti, betul. Emang interestnya ke situ atau gimana sih? Ya, jadi ya itu mungkin kalau misalnya kita ngomongin dalam kontekstual passion gitu ya, kebetulan aku lumayan beruntung juga karena udah bisa tahu apa yang mau aku suka dari lumayan mungkin dari SMA kali ya kira-kira ya. Jadi itu lumayan beruntungnya gitu ya. Cuman emang deciding mau kesana karena itu sebenarnya awalnya. Nah, itu dia interestingnya teman-teman. Jadi sebenarnya Amoda itu kan fokusnya di construction, properti gitu. Nah kalau gitu bisa disebut startup gak sih sebenarnya gitu. Nah ini nanti kita pelajari lebih lanjut dulu ya. Gitu.
Nah, kemudian nih Kak Robin, sebenarnya lebih penasaran perbedaan apa yang dibawa sama Amoda sama construction company lainnya. Kayak aku cek, itu reduce carbon footprint. Itu emang what kind of materials yang dipakai sama Amoda gitu. Kenapa bisa ngeklaim hal tersebut gitu. Bukannya kalau misal construction ya udah gitu aja gitu loh, pasti karbonnya sama nggak sih gitu, kan menggunakan mesinnya sama gitu. Iya. Oke. Jadi secara kontekstual dari hal apa kenapa construction itu banyak makan carbon emission atau menghasilkan itu, pertama mungkin kita ngelihatnya dari segi paling banyak itu dari segi waste. Oke. Jadi itu kenapa mereka ya kalau misalnya kita ngomongin construction itu rata-rata bisa mengkontribut sampai mungkin bisa dibilang kalau misalkan secara among the top one lah ya producer di SEA global lah. Mungkin mereka bisa sekitar 8%-an sendiri dari construction alone gitu ya. Oh ya. Kalau secara global emission ya gitu. Jadi emang lumayan lumayan one of the top producer, tapi kan mau nggak mau dibutuhkan karena buat kehidupan manusia. Iya, betul. Jadi itu pertamanya, maksudnya kenapa maksudnya itu dari situ konteksnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cutting carbon emission itu beyond dari material sebenarnya, karena kan banyak sekarang kendala itu yang kita bisa lihat itu untuk material, contoh misalkan recycle plastik atau misalkan apapun yang recycle gitu kan, kontekstual harga itu kan masih jadi competitive pricing kan masih jadi suatu ini ya, karena mereka mungkin belum punya scale of economics yang bagus, di mana harganya itu ya misalkan per panel atau per dimensi yang kita butuhkan tuh masih sangat mahal. Jadi how actually we are being different itu adalah karena kita bisa dibilang membuat konstruksi itu jadi jauh lebih predictable. Di mana kita mungkin bisa jelasin lebih detail kenapa bisa kita lebih predictable. Sisi tech-nya di situ juga nggak? Yes ya. Itu jadinya elemen dari penggunaan waste-nya itu tuh jadi jauh lebih berkurang. Jadi misalkan dulu kita ngomongin kontraktor konvensional gitu kan, mereka mungkin bikin misalkan mau bikin panel, ya ini kira-kira butuh segini lah gitu. Itu tuh mereka hanya ya rata-rata estimate dengan kira-kira. Betul. Mereka mungkin akan mengukur 5 meter misalkan contohnya. Cuman biasanya kita 5 meter butuhnya segini nih. Karena kan ada kesalahan tukang dan lain-lain. Jadi mereka selalu akan beli lebih nih. Nah, lebihnya ini itu yang biasanya akhirnya dibuang. Jadi waste. Jadi waste. Dan akhirnya jarang lah orang memakai materi-materi tersebut. Nah, di sini karena kita membuat pertama jadi lebih predictable secara dimension dan lain-lain, standar semua lebih distandarisasi. Nah, makanya jadi waste-nya itu kita bisa cut significantly. Jadi kalau misalnya konvensional itu bisa rata-rata 30% itu waste, mereka produce 30%, kita paling cuma less than 5% nih waste-nya. Karena semua jadi standarisasi, semuanya berarti efisiensinya meningkat 25%. Iya, kalau misalnya kita ngomong mungkin bisa bukan meningkat 25% ya. Ya, bisa dibilang lah ya kalau misalkan secara waste itunya. Jadi itu sebenarnya elemen yang kita yang approach yang kita lakukan lah buat mengimprove carbon emission gitu. Nah, pasti penasarannya kalau itu kan dari sisi construction-nya gitu, inovasi yang dibawa sama Amoda. Kalau gitu dari tech-nya, tadi ngomongin soal predictability. Terus aku ada sempat baca jadi bisa di-track. Ketika kayak kalau misalnya sekarang kan ngelihat tukang mas-mas kulinya gitu, kita ngelihat sampai mana nih kalau misalnya nggak diliatin nanti delay kayak gitu. Nah, ini trackable-nya itu berarti tech-nya itu di sininya. Betul. Gitu. Oke. Mungkin boleh dijelasin. Aku ceritain ya. Jadi tech angle kita tuh sebenarnya ada banyak aspek. Jadi nanti mungkin related juga dengan nanti apa yang kita bicarakan terkait dengan nggak ada tech background dan lain-lain gitu ya. Jadi karena kita masuk ke sektor yang lumayan sangat didominasi oleh orang-orang lama. Iya, betul. Teman-teman tahu lah ya. Iya, orang-orang lama tuh maksudnya dalam kontekstualnya juga mereka yang mungkin belum tentu secara teknologi juga aware dan lain-lain gitu ya. Jadi dari kerja di Amerika pun juga itu kelihatan tuh. Maksudnya bahwa mereka tuh keengganan untuk menggunakan adaptasi dan teknologi itu kelihatan lah gitu. Dan seberapa adopsi teknologi itu berimpact ke produktivitas mereka dan lain-lain tuh itu juga lumayan bermasalah lah. Nah, dari situ di sini jadi makanya kita lumayan buildingnya backwards. Backwards itu building itu provided the solutions first dan kita building the tech produknya belakangan buat men-scale kita punya produktivitas jauh lebih cepat lagi. Nah, di sini kita ada dua, balik lagi ke topik tadi. Tech kita itu ada pertama dari kita segi proses internal kita, eksekusi segala halnya itu di mana
Karena kita kan bukan konvensional lagi. Konvensional itu berarti mungkin nih orang-orang kalau misalkan kontraktor buat konvensional mereka WhatsApp mungkin ya ke toko bangunan atau apa, oh saya mau beli Oke. material A gitu, Iya, kirimin iya. ke sini gitu kan. Terus ntar ya tukangnya ini yang bangun gitu kan. Oke, kalau Amoda gimana? Nah kalau Amoda itu yang kenapa kita bisa jadi secara value proposition itu kita adalah at least 2 kali lebih cepat dan up to 20% lebih murah. Itu tuh kita prosesnya itu nggak ada namanya konvensional. Jadi konvensional itu misalkan kontraktor 10% beli material, batu bata atau apapun itu kirim ke lapangan, terus tukangnya bangun nih. Jadi 10% raw material, 90% tuh full di lapangan, dikerjain di lapangan. Tukangnya mungkin stick satu-satu ini batu bata dan lain-lain gitu ya. Dan Amoda lakukan adalah kita itu mengcombining cloud manufacturing construction sama prefabrications di pembangunan kita. Jadi gimana tuh? Sorry, aku nggak familiar soalnya. Jadi 70% dari kita punya proses konstruksi itu dibangun di warehouse, manufacturing, semuanya. Jadi mereka tuh sekarang semua komponen-komponen yang bangunan kita itu tuh dibikin dari setiap manufacturing partners kita, di mana mereka nanti ship kita punya warehouse buat di pre-assemble. Dan jadi ketika almost done baru dikirim. Nah jadi makanya kalau kita konvensional konstruksi itu mereka step by step itu lumayan apa ya? Mungkin nunggu satu activity beres baru move satu lagi. Contoh kita misalkan mereka bangun dinding deh gitu ya. Mereka harus beli batu bata dulu, batu bata dikirim ke lapangan, tempel satu-satu, baru ntar mungkin dilapisin sesuatu lagi. Jadi kita kan nunggu tuh sampai beres gitu kan, nggak bisa tuh berbarengan. Nah, kalau di kita semua manufacturing partners ini bisa berjalan bersamaan karena komponennya terpisah-pisah nih dari setiap manufacturing partners. Jadi makanya secara activity itu semuanya bisa dikompres berbarengan. Makanya jadi lebih cepat. Jauh lebih cepat. Jadi itu how actually we are being different. Teknologi kita itu adalah mensimplifikasi semua proses ordering dan lain-lain internal di mana kalau misalkan pembelian dan lain-lain itu pun semua juga udah terautomated lah dari tim kita untuk proses pembelian ke manufacturing partners ini. Jadi sebenarnya secara internal itu juga dari Amoda develop tech-nya sendiri supaya meningkatkan efisiensi dari sisi kayak cari material, habis itu pengerjaannya gitu. Wow. Dan sama terakhirnya tadi untuk proses trackingnya, nah itu kan lebih customer. Customer base lah. Customer face ya. Jadi kan itu yang dimana semua klien-klien kita bisa nge-tracking dari end to end dari proses awal sampai ke akhir. Itu ada apps-nya. Itu apps-nya Amoda juga. Jadi makanya nih karena kenapa kita membuat itu? Karena kita tahu problem-problemnya di WhatsApp lah. Sekarang semua orang mau apapun itu dibikin di WhatsApp gitu kan. Dimana contoh ada proyek pembangunan dan lain-lain, mereka bikin grup WhatsApp lagi, grup WhatsApp lagi. Itu sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dalam konteks konstruksi itu kontraktor-kontraktor ini mungkin bisa punya berapa ribu WhatsApp gitu. Karena satu proyek pun mereka mungkin punya multiple grup kan. Betul. Nah makanya itu yang bikin kadang banyak banget problem tuh di informasinya nggak sama. Karena kamu bisa jadi update di grup ini, kamu lupa update di grup lain. Jadi orang lain yang kemarin itu jadi gambar yang paling baru yang mana miskom. Itu sering banget terjadi. Jadi nggak ada tuh namanya single source of truth, itu nggak ada. Itu yang sering terjadi problem di bukan di Indonesia doang ya, di dunia global konstruksi sering banget kayak gitu. Penasaran banget deh, tapi ketika Kak Robin dan timnya itu develop tech yang baik internal dan juga yang customer face itu tuh apakah ada research-nya sendiri dulu kah? Atau emang udah, maksudnya kayak udah langsung kepikiran dari awal atau ya emang lihat dulu gitu loh, by research gitu? Jadi kita itu jadi kalau misalnya kamu tahu yang YC punya Y Combinator ini itu yang bawa do the things that don't scale, kita sih implement itu banget. Maksudnya itu kena banget lah, maksudnya buat in terms of how kita growing the team dan lain-lain. Jadi kita selalu istilahnya customer driven lah. Actually apa sih yang mereka butuh? Kita tahu secara hipotesis tuh bahwa secara general konstruksi itu inefektif, itu satu, inefficient satu kan kita tahu. Kedua very bisa dibilang semuanya masih very manual dan lain-lain. Itu kita tahu secara garis besar. Tapi apa sih tech produk yang harus kita bikin untuk sesuai dengan kebutuhan kita nih? Buat gimana caranya, goal kita sebenarnya mau ke arah mana? Jadi bukan hanya bikin apps, produk dan lain-lain yang technically buat cool-coolan aja, tapi gimana cara kita bisa kasih real value to our customer. Jadi itu sih kalau yang berbeda juga kan ini. Karena berbeda juga gitu. Jadi waktu kita research itu lebih karena kita tahu hipotesisnya, kita tahu nih kira-kira tapi feature-feature apa yang mau dibangun dalam sana itu yang selalu kita iterate based on customer needs kita. Jadi itu sih makanya. Tapi berarti kan sebenarnya ini
Kalau aku lihat kan dulu pas ini baru 2 tahunan kan Ya, 2 Amoda tahun kan ya? setengah kira-kira ya. Berarti dulu Kak Robin sama co-founder-nya Mm-mm. bangun ini itu dua-duanya juga aku udah cari tahu nggak ada yang dari tech background sama sekali. Iya, Ya gitu. Berarti ini tech ini tuh tech yang di-develop sama Amoda ini apakah udah berapa lama waktunya? mungkin sekitar 1 tahunan terakhir, Oh, oke. setahun terakhir ya. Oke, berarti sebenarnya dulu emang fokusnya ke inovasi di bidang construction-nya Iya, dulu gitu, iya, yang iya. benar-benar difokusin. Heeh. Oh, Aku punya oke. ceritanya sih, jadi kenapa kita approach kayak gitu. Boleh, boleh. Jadi pas kita bangun Amoda itu kan sekitar akhir-akhir 2021, awal 2022 nih, Iya, betul. ya kan ya. Pada saat itu kita tahu bahwa dunia startup itu kan nggak lagi kayak dulu posisinya. Jadi kita Iya, tahu betul. bahwa kayak dengan inovasi dan lain-lain itu tuh lagi bukan area atau time yang tepat buat kita bisa ngelakuin banyak R&D dan Yes, lain-lain betul, lah ya betul. gitu ya. Jadi kita waktu bikin company dari awal, timnya dari awal tuh fokusnya adalah gimana caranya kita bisa Running dulu. running dulu, terus kemudian juga bisa punya enough revenue, penjualan dan lain-lain, product market fit dan lain-lain, buat ngefit iterations dari segi teknologinya nih. Jadi iya, kayak iya, supaya lebih efektif lah ya. Oke, Karena kita oke. nggak punya luxury kayak dulu di mana mungkin uang atau capital injection atau investment tuh lebih mungkin lebih mudah didapat kali ya. Iya, betul. Sekarang Iya. lebih picky lah ya. Lebih picky, ya. Untuk Jadi capital. kita mau make sure bahwa karena kan kita lumayan pengen company itu go in terms of growth itu juga sustainable, nggak asal bakar duit. Jadinya makanya dari awal tuh kita fokusnya seperti itu supaya growing revenue kita tetap akan terus growing. Tech angle ini lebih ke arah gimana cara kita men-scale bisnis kita, improving kita punya bisnis dan lain-lain. Oh, I see. Berarti kalau misalnya dulu pas pertama kali Amoda didirikan itu berarti diklasifikasiinnya sebagai proptech atau construction aja gitu? Dari awal sih sebenarnya udah diklasifikasikan as a proptech. Sebenarnya Oh, karena oke. secara visi memang ke arah sana, visi perusahaannya ya. Cuman memang kita goals-nya adalah kita pengen langsung tunjukin produk market fit-nya seperti apa nih. Oke. Dari situ Iya. karena kita bisa lebih investor pun juga akan lebih apa ya, lebih yakin karena kita nunjukin ini udah ada traction-nya loh, nggak Yes, cuma benar, asal benar. burning uang marketing dan lain-lain gitu ya. Soalnya dapet, sorry, tapi ini nggak apa-apa kan ya kalau misalnya dibahas kayak aku baca artikel, kalau nggak salah Amoda dapat funding dari EV itu 2023 pertengahan nggak sih? Ya, kita ada 2022 ada, Oh, oke. 2023 ada Oh, gitu. gitu. Berarti pas 2022 itu udah ada bukan gambaran lagi tapi bener-bener prototype atau mungkin Iya, iya, ini iya. tag-nya ya? Iya, jadi emang kita Oke. yang pertama kita tunjukin ya, Iya, oke secara betul, perusahaan kita udah ngasilin revenue, bukan cuman asal, oh ini belum ada produk, ini gitu ya, ini baru visinya doang, enggak, tapi udah ada nunjukin, walaupun emang kalau kita ngomongin konstruksi kan besar ya, ada banyak Iya, value iya. chain-nya tuh, jadi kita emang nggak bisa tapin semuanya dulu, tapi kita tunjukin nih, solusi yang kita pengen bawa tuh udah nunjukin revenue yang lumayan signifikan dari awal. Makanya sebelum masuk investmentnya pun, ya mungkin pada saat itu pun mungkin mereka lebih yakin pun juga karena Ya, itu. betul. Gitu. Karena sekarang lebih ngelihat traction-nya ya, bukan Traction-nya lagi seperti apa? apa tuh sebutannya kalau misalnya dulu kayak Users aja gitu. iya, kayak gitu kayak sekarang udah ngelihat wah ini Piro. Iya, betul. Iya, betul kayak gitu. Betul. Oke, berarti kalau misalnya dulu waktu pertama kali mulai ini kita sharing-sharing Nah, dikit aja boleh. gitu. Suka ada miskonsepsi nggak kayak Amoda as the typical prop atau construction company gitu, bukan kayak kan soalnya kan dulu kan lebih fokus ke construction-nya aja gitu. Nah, gimana caranya mengklarifikasi pas pada saat belum benar-benar ada tag-nya itu tuh kayak kita proptech kok gitu. Iya. Lo waktu itu ya untuk jadi ini salah satu yang menurut aku juga ngelihat gitu ya dari sektor di masih VC atau investor gitu ya di Southeast Asia, Singapura, Indonesia dan lain-lain gitu ya bahwa mereka kan lumayan ada butuhnya namanya benchmark lah ya. Benchmark atau kadang-kadang ya mereka kan karena especially di konstruksi ya, mereka mereka belum tentu udah pernah experience problem di konstruksi. Mungkin di mata mereka konstruksi itu Iya, betul. normal-normal aja gitu kayak nggak ada kayak, problem gitu ya karena belum pernah terekspos gitu kan. Jadi memang suka ada miskonsepsi itu sering. Jadi kayak oke, kalian ini company seperti apa gitu kan. Ya memang benar-benar. akhirnya adalah gimana cara kita menjawabnya adalah dengan paling baik itu dengan menurut kita dengan matriks angka lah ya.
Gimana tuh Ya maksudnya? maksudnya matriks angka itu adalah contoh dari traction gitu kan. Oke. Itu kan Gimana paling kan? universal gitu Iya, ya. betul. Maksudnya kayak oke kalian mau dari setara manapun tapi kalau angkanya nunjukin seperti ini Iya, iya. kayak maksudnya nggak perlu debat kan. Oke ini Iya, nanti iya. nunjukin kok gitu kan. Jadi nggak perlu kita jadi maksudnya bukan detail. Maksudnya mungkin sampai berbusa-busa untuk sampai kayak oh ini kita kayak gini kayak gini kayak gini ya. Tapi numbers-nya udah showing by itself. Nah jadi itu sebenarnya lebih approach kita sih waktu itu. Tapi sering banget miskonsepsi sering banget dari awal terjadi dan itu ya memang the challenge-nya juga. Tapi the good thing about that is also menurut aku karena ada miskonsepsi itu karena mungkin kita baru gitu ya di mata mereka itu betul. jadi kompetitornya mungkin juga belum banyak. Kayaknya aku baru kalau misalnya yang bener-bener denger di Indo kayak baru Amoda nggak sih yang modelnya gitu Ya dan mungkin yang ya. dibangun Iya iya. bentuknya. Teman-teman mungkin kalau misalnya nggak ada gambar nanti boleh search sendiri kali ya di website Amoda itu udah ada contohnya atau sampel produknya lah itu Iya, sebutannya iya, kayak gimana gitu. Tapi emang kalau diperhatiin kayaknya jarang deh. Iya. Dan itu bener memang yang model kekinian banget gak sih? Iya. Dan itu bisa buat banyak hal gitu kayak sekarang kalau teman-teman ini aku sebut merek lain gak apa-apa ya gitu. Kayak buat bobo kabin gitu gak sih? Ini itu juga bisa. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Ya teman-teman kalau misalnya kayak buat pop up store tapi bukan pop up sih. Kayak maksudnya sekarang coffee shop kan banyak yang kayak ukurannya kecil-kecil gitu kan yang karena mereka pengen menghemat biaya. yes Terus gitu. bisa adanya Di compact lah. compact, Iya. flexibility dan lain-lain. Iya, iya. Benar. Nah kalau misalnya dulu nih, kan dua-duanya nggak ada, karena aku tuh lebih mikir gini, kalau misalnya kita nggak ada background di bidang tech atau di bidang yang emang kita nggak not familiar with gitu. Kita udah ada visinya gitu, tapi gimana cara taunya dulu Kak Robin tuh sama rekannya gitu, tahu kalau misalnya ini possible to do gitu loh, bisa gitu dan ini yang benar-benar emang dibutuhkan sama target market kita nanti ke depannya gitu. Karena kalau dulu belum ada yang di bidang tech sama sekali kan pas pertama kali Pas mulai. kali ya belum ada. Iya gitu. Kira-kira itu gimana tuh? Kayaknya I think mungkin menurut kita adalah sekarang kalau tanpa kita sadari gitu ya. At the end of the day kita membuat company itu kan bisnis ya. Iya, Bisnis gitu. Bisnis kan tuh real solution lah Iya, gitu kan. betul. Jadi menurut aku sendiri terlepas produknya apa, itu kayaknya bisa dibangun tanpa harus teknologi dulu nih. Apakah nantinya perusahaan ini harus jadi company yang harus diinvest sama venture capital? Kayaknya itu enggak. Yang penting jalan dulu nggak Jalan penting jalan dulu aja karena at the end of the day secara perusahaan intinya adalah kita gimana kasih kita solusi ke market lah. Itu paling penting tuh. Yang penting ada marketnya dan beneran dibutuhin sama market dulu nggak sih? Iya, itu paling penting. Terus teknologi angle-nya itu menurut aku adalah lebih ke arah memang kita bisa kelihatan lah maksudnya. Apakah dari segi teknologi ini tuh bisa nambahin value add ke ekosistemnya itu sendiri gitu kan. Oke. Ada menurut aku juga mungkin di banyak beberapa sektor ya menurut aku kita sendiri mungkin bisa berpikir ini kayak kalau nggak ada mereka juga nggak ada apa-apa deh gitu kan maksudnya Aduh penasaran tuh apa tuh? maksudnya kayak solusinya gitu oke. kan maksudnya kadang-kadang mungkin transparansi jadi satu komponen yang penting tapi kalau misalkan kita ngomongin dalam proses apakah sudah dibutuhkan urgently sekarang bisa jadi belum tentu juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat banyak juga hal yang lumayan dipaksakan kalau misalkan teknologi adoption harus kayak gini gitu. Misalkan contoh kita lihat F&B lah. Mungkin ada beberapa yang penting ordering dan itu sangat-sangat membantu gitu ya. Iya benar. Cuman ada beberapa komponen yang juga belum tentu dibutuhkan juga langsung teknologi. Karena ini kan kita jual makanan ya. Itu kan penting tuh gitu kan. Udah aku tahu banget lagi ini. Iya kan. Maksudnya intinya jual makanan gitu Iya. ya. Jadi ya sama lah gitu intinya kayak gitu aja sih. Jadi gimana cara kita ngelihat apakah emang teknologi itu bisa membantu bisnis kita itu buat scale jauh lebih cepat, lebih efisien juga. Itu menurut aku yang lebih penting sih, di-identify lebih di awal. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong nih, nanya sekarang, kan kalau orang-orang ngomong startup, itu orang pasti akan mikirnya, oh gue harus mikirin tech-nya nih, ya gitu. Tapi sebenarnya itu bener gak, Kak Robin? Kenyataannya nih sekarang. Kenyataannya? Iya. Menurut aku sih, kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi itu pasti sebenarnya bikin kita sebenarnya bisa scale lebih mudah. Iya, Secara bisnis gitu ya. Terus juga secara operational capability juga pasti di teknologi itu udah pasti lebih mudah. Nah sekarang tinggal lebih dilihat kalau kita punya teknologi di awal tapi nggak punya bisnis yang strong, sebenarnya
nggak make sense juga. Iya. Teknologi itu gunanya buat men-scale. Kalau bisnis kita itu core-nya belum kuat, apa yang mau di-scale gitu. Jadi itu sebenarnya ini lebih di sana sih. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita orang-orang pada yang sekarang pasti masih banyak ya founders di luar sana yang bermimpi besar untuk mendirikan startup sendiri mungkin gitu ya. Tapi kayak mungkin kesulitan kayak, aduh tapi nggak ada background tech. Kalau misalnya nyari orang tech, biasanya kan orang IT kan biasanya dikenal kayak butuh cost yang besar ya, kecuali partnernya gitu udah ada dari background tech-nya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang suka struggling di bidang itu. Tapi sebenarnya yang penting ada value dari apa yang kita jual terlebih dahulu nggak sih gitu. Kalau misalnya itu udah strong, nanti ke depannya mungkin ya bisa gitu scale melalui teknologi. Betul. Jadi yang kuliah tuh kayak misalkan contoh nih, kadang-kadang kan kalau misalnya ini kan kita anggapnya hiring orang teknologi mahal. Yes, gitu kan. Orang teknologi kan berkecimpung di dunia teknologi yang belum tentu mereka terekspos problem-problem di sektor lain. Iya, betul kan? banget. Nah, kalau misalkan kita udah nunjukin unit economics of bisnis yang baik, di mana kenapa kita bisa jelasin ke mereka kenapa kita butuh mereka di sekarang, itu juga akan lebih gampang buat mereka masuknya. Karena mereka tahu bisnis itu udah jalan. Oh iya, benar-benar. Kalau daripada kayak nol, kayak kalian di sini nggak dapat uang apa-apa, misalkan dari yang dulu udah digaji dan lain-lain gitu ya. Digaji sampai sekarang jadi bener-bener kayak harus mungkin hidupnya bener-bener nggak ada gaji sama sekali dan lain untuk di awal gitu kan. Pasti kan akan lebih sedikit lah talent yang akan tertarik juga gitu kan. Jadi ya menurut aku sih personally speaking kalau misalnya kita ngomongin menarik orang teknologi ketika kita punya bisnis yang running itu akan lebih, kita bahkan punya lebih banyak fleksibilitas juga memilih orang teknologi mana atau IT mana yang emang bisa hidup atau lebih baik. Lebih baik dan lebih cocok gak? Iya, lebih cocok gitu. Karena kita lebih punya fleksibilitas sekarang nih buat memilih gitu kan, buat mana nih gitu kan. Jadi, karena udah ada sumber daya juga gak sih? udah ada sumber daya juga, betul. Jadi kalau menurut aku sih itu jadi lebih, especially di untuk timing investment sekarang ya, di mana juga investment juga lagi nggak mudah dan lain-lain, jadi lebih picky dan lain-lain itu. Akhirnya kayaknya menurut aku itu jalan yang lebih wise kali ya. Karena emang sebenarnya namanya teknologi, apalagi yang baru ya, sebenarnya ini masih baru nggak sih gitu. Untuk mendevelop sesuatu yang baru pasti nggak murah dan nggak mudah juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada stability atau sustainability untuk meng-afford itu, rasanya akan sulit ya. Betul. Gitu, oke, baik. Nah kalau misalnya kayak gitu, Kak Robin, dulu struggle-nya tuh apa sih pas ngediriin Amoda? Struggle-nya? Yes. Oke. Struggle-nya ya pertama udah pasti nih kalau misalnya kita ngomongin, mungkin ada beberapa, ada internal dan eksternal ya, kita bisa ngomong. Kalau kita ngomongin eksternal, itu udah pasti kita kan debunking the myth nih. Kayak tadi gitu loh. Ini company Amoda itu company apa nih? Maksudnya kayak apa sih yang kalian lakukan? Misalnya pertama, atau mungkin kedua, kalian tuh company konvensional kah? Kalian bisa cepet growth-nya kah? Nah itu pasti pertama struggle itu gimana cara kita nunjukin bahwa kita bukan company seperti itu gitu. Bahwa kadang-kadang untuk menjelaskan visinya pun kalau orang-orang nggak ada konteksnya pun mereka juga belum tentu bisa langsung kebayang kan. Nah itu salah satu problem yang kita awalnya di face lah gitu kan. Terus kemudian kedua juga ketika kita ngomong, karena kita juga ngasih real solution gitu ya. Real solution itu maksudnya adalah barang yang kita jual awal kan bukan teknologi doang nih. Kita kan awal kita menjual real bangunan. Itu juga butuh trust dari customer kita. Benar. Ya kan. Jadi kayak itu juga awalnya kayak who's gonna be our first ever customer. Nah, itu lumayan awal-awal juga lumayan problem lah. Dulu tapi customer pertamanya itu business to business atau business to business itu. Business to business. Ya. Jadi itu juga siapa nih actually yang akhirnya bener-bener mau jadi early adapters nih di solusi kita gitu kan, dimana ketika udah jadi satu lebih banyak orang bisa at least bisa sekarang bisa ditunjukin nih bangunan kita seperti ini loh, kalian bisa ngerasain sendiri gitu kan. Jadi lebih terasa, lebih terbentuk sejak itu problem kalau buat eksternal. Internalnya nih, kalau internalnya talent udah pasti nggak banyak talent yang available di Indonesia, maksudnya untuk yang kita ngomongin cocok dengan apa yang mau bikin kita bisnis ini. Apalagi Amoda kan berarti kan butuh banyak partner gak sih? Third party kayak maksudnya bukan, ketika ngomongin tadi pembangunan 70% dilakukan di warehouse, itu kan berarti bukan, itu apa ke tim Amoda sendiri ngerjain atau? Ya kita ada beberapa ekosistem partners lah. Oke. Ya. Iya kan, pasti nyari yang kayak gitu juga susah gak sih? Karena ini kan bukan
hal yang familiar di Indo nggak sih? Betul, Oh, betul, oke, betul, betul. lebih Jadi roots memang banget berarti. itu ya, jadi pertama dari cari finding the fighters-nya dan lain-lain untuk eh, buat make sure bahwa mereka bisa memanufacturing atau memfabricate komponen-komponen yang kita mau gitu kan. Itu satu, itu juga. Tapi ya caranya kita itu ya makanya the first 6 months itu fokus kita bukan emang cari revenue dulu gitu kan. The first 6 months itu kita gimana cara kita setupin ekosistemnya supaya bisa berjalan dulu nih. Oke. Jadi emang awalnya itu, jadi kalau dulu ditanya nih dulu ya, Iya. maksudnya kayak sama investor kita pertama kali Iya, di venture gitu ya dulu, kita udah punya revenue, Yes. tunjukin, oke. Tapi kita bilang ke mereka dari awal bahwa ada periode di mana kita akan nggak melanjutkan revenue ini dulu. Gimana, sorry? Ada di periode di mana kita mau stop dulu nih, komersialisasiin. Kenapa? Karena ketika dapet, kan sekarang kita udah punya revenue nih. Ya. Dari situ kita harus kemudian bisa nge-lock investment. Heeh. Tapi kita bilang, kita tahu bahwa kita buat scale itu belum ready. Oh. Jadi kita ada periode di mana kita setupin nih ekosistem partnersnya. Kan sekarang udah punya Oke, investment yang cukup iya. enough buat kita mendeveloping nih future pipeline-nya buat make sure bahwa kita punya capability ekosistem ini buat bisa mengakomodasi demand yang jauh lebih besar ke depannya. Itu kan butuh waktu. Slowly but sure gak Ya, sih? jadi itu yang kita lakukan dulu. Jadi the first 6 months itu kita nggak fokus ke komersialisasi dulu. Kita lebih fokus gimana cara kita setupin ekosistem partners ketika habis dari investment masuk. Oh, wow. Gitu. Biasanya kan justru kalau misalnya investment masuk, langsung menggebu-gebu gak sih? Iya. Orang-orang, oke kita kerjain Iya, ini, iya, hire lagi gitu. Sekarang kita bisa develop tech-nya Iya, iya, langsung iya, gitu. iya. Oke. Jadi yang penting itu sih lebih dari awal ke awal kita sih langsung bilang clear lah ya. Tapi menurut aku sih kalau misalnya kita bisa jelasin itu clear step by step kenapa kita melakukan hal seperti itu dan potensialnya seperti apa, kayaknya semua investor juga akan iya, akan mengerti lah. mengerti ya gitu. Jadi mereka juga kayak, oh nih orang bisa kayak tahu lah gitu yang mana Iya. jalannya yang lebih baik untuk Iya. stabilitas company-nya gitu. Karena sekarang kayaknya VC lebih ngeliatin profile founders-nya nggak sih, bener-bener lebih perhatiin gitu kayak bener-bener capability mereka sama profile seperti apa gitu. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi hal yang membuat mereka tuh kayak set up a good judgment. Betul, gitu. betul. Dan Ya, juga oke. apa namanya ya, kalau misalnya kita growing the company-nya tapi nggak sustainable, kayaknya akan, maksudnya kita mungkin valuation segini, tapi company-nya ternyata di tahun, misalkan amit-amit di tahun ke-7, 8, tiba-tiba mati kan sama aja. Iya. Value-nya jadi nol lagi gitu kan. Iya, Jadi kayak hampir nggak ada benar. gunanya gitu. Yes. Ya intinya, Jadi jangan menggebu-gebu untuk langsung bakar iya, ininya nggak sih? iya. Tapi kita harus growing betul. Yes. Karena ya, Betul. ya emang, I think kita punya dunia udah sangat butuh lah banyak inovasi untuk mempercepat banyak hal lah gitu. Itu memang sangat dibutuhkan sih. Oke. Nah, kalau misalnya itu dari segi Amoda nih dan perjalanan gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal ini, sekarang kita berbagi pengalaman lah ya ke teman-teman startup entusias, Skystar Ventures gitu. Nah, kalau dulu ini tuh berarti kita ngomong soal ide dari Amoda dulu aja ya. Ide Amoda ini itu berarti dari Kak Robin atau rekannya gitu, atau emang bersamaan gitu? Oke. Jadi waktu awal kita bikin ini, jadi kita punya keresahan yang berbeda. Oke. Keresahan yang berbeda gitu. Tapi memang kita berkecimpung di dunia yang sama. Maksudnya kebetulan di dunia, ya kalau aku tadi di real estate investor, development investor, di mana kita dulu atau aku juga kita sering hire kontraktor. Kita mungkin lebih dari posisi buyer lah ya. Yes. Satu lagi co-founder aku, di mana dia posisinya dulu adalah kontraktornya, tapi bukan, kebetulan dia operasinya di Indonesia lah waktu itu. Oke. Ya, jadi tapi dia jadi sellernya lah gitu istilahnya, yang berkecimpung di situ. Keresahan kita ya istilahnya berbeda, tapi kita ngerasa solusi yang kita bawa ini tuh sebenarnya bisa men-tackle dua problem ini sebenarnya. Sebenarnya awalnya dari situ. Mungkin kalau misalnya bicara lebih detail, keresahan aku adalah ini kenapa sih kontraktor ya gitu ya? Maksudnya Kenapa tuh? Iya, maksudnya kita ngomongin dari era yang udah sangat terdigitalisasi ini gitu ya. Kok kayak nggak ada perkembangannya? Kok nggak ada perkembangannya gitu kan. Udah gitu juga dalam eksekusi kita ngebangun dan lain selalu telat. Selalu over budget. Itu kan hampir selalu terjadi gitu kan. Iya ya, aku nggak pernah membangun rumah soalnya. Oh ya, oke. Iya, Ya, dulu jadi kita selalu over budget. Dimana kita dulu kita kan technically jadi owner lah, kita yang membangun kan. Betul. Kok kita yang bayar terus nih? Kita udah setup budget di awal kok lebih terus gitu kan. Lama-lama kan ya kalau misalnya kita bilang kayak
ini gimana sih gitu kan. Maksudnya kita mau, kalau kita mau nge-develop sesuatu over budget terus kan pusing ya. Iya, Pusing betul. gitu karena jadi numbersnya harus berapa nih gitu kan. Kan jadi nggak pernah bisa diestimasi jadinya. Yes. Nah itu sih jadinya yang aku ngerasain gitu ya. Kok aneh Nah, banget kalau sih. dari sisi Kalau dari segi dari segi co-founder. for aku itu problemnya karena oke dia sebagai kontraktor, tapi kenapa setiap dia masuk ke new client, dia tuh dari nol lagi mulainya. maksudnya? Maksud dari nol lagi nih, kan mereka menjual jasa. Kontraktor kan menjual jasa. Mereka bangun rumah A misalkan, starting dari nol kan, nol tuh maksudnya mereka mesti desain ulang, bangun dari ulang. Kok nggak ada hal yang istilahnya bisa direplicate gitu loh. Dari satu hal ke yang lain, kok nggak ada yang bisa di-scale? Kenapa setiap kali kita udah kerja capek-capek, kenapa setiap kali harus kerja dari nol lagi? Desain dari nol lagi gitu kan. Kok nggak ada something yang, mana sih hal yang bisa kita udah punya experience di sini dulu gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang bisa kita leverage buat kita supaya kita nggak perlu kerja sekeras itu lagi lah dulu gitu kan, supaya achieving the same result gitu kan. Kok nggak ada? Itu lebih problem dia dulu gitu. Jadi dari situ kita ngelihat ya, makanya nih solusi dari menstandarisasi suatu konstruksi, memproduktisasi konstruksi, itu salah satu solusinya lah yang kita ituin. Tapi achievement buat achieve kesananya, ya itu ada cloud manufacturing construction-nya sama prefabrication approach-nya gitu. I see. Oke. Gitu. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir dari segi collecting dan developing idenya itu pun udah bener-bener dipikirin dari awal sampai akhirnya nggak sih? Iya. Kayak fokusnya itu dulu nih untuk Kak Robin sama partnernya. Iya. Gitu. Jadi kayak bener-bener emang udah kokoh gitu dari awal gitu sebenarnya kayak, dan hitungannya jangka panjang nggak sih? Jangka panjang. Iya, jangka panjang banget lah. Ya, jangka panjang Kayak banget. gitu. Jadi ini sebenarnya menarik gitu. Jadi sebenarnya ini ada pertanyaan aku gitu. Ada nggak kepikiran dulu pivot gitu? Pernah nggak untuk Amoda itu? Pernah. Oh, Maksudnya pernah in a sense of kita ngerasa waktu di awal-awal itu kan kayak tadi misalkan kita pas lagi eksternal faktor buat challenge gitu ya, kita jual, ini susah amat sih jualan gitu kan. Maksudnya kita pengen kayaknya solusi yang kita kasih tuh udah lumayan clear ya, misalnya kayak ini tuh lebih cepat, lebih baik, apalah kalian butuh apa lagi gitu kan. Kayaknya karena nggak familiar gak sih? Iya, itu juga. Nah, makanya jadi awal sempat pikir juga, apakah kita harus pivoting bisnis model kah? Apakah kita harus pivoting dari segi cara kita mendeliver kah? Gitu kan. Itu selalu kita pikirkan lah ya. Tapi ya ternyata abis beberapa solusi ke deliver, klien kita merasakan, resultnya juga jauh lebih signifikan gitu ya. Mungkin dari sana kita, kayaknya kita ngerasain kok seberapa drastiknya perubahan proses konstruksi dulunya very konvensional, terus sekarang bangunan bisa jadi dalam waktu cuma sebulan setengah gitu. Jadi kelihatan. Iya. Dan sebenarnya ya yang kita hoping adalah dari situ itu berimpact ke semua ekonomi yang lainnya lah dari segi Indonesia gitu ya, gitu. Berarti sekarang udah oke lah ya, business wise. Kalau sekarang bisnis sudah lebih oke lah. Lebih oke lah. Keren nih, keren. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tadi kan kita udah tahu nih kalau dulu Amoda fokus ke Sabilin dulu, bisnis aspeknya lah ya kita sebutannya gitu. Berarti itu dari construction-nya, developing-nya. By the way, mungkin aku mesti info dulu nih FYI ke teman-teman startup entusias. Kalau misalnya banyak noise dari tadi, jadi ini kita lagi di coworking spaces kayak Star Ventures, jadi supaya ketahuan ambience kayak gimana, rame ya teman-teman ya, gitu. Jadi bahkan ada anak kecil juga, tenang, ini kita bukan di playground ya, gitu. Nah, jadi ini kita lagi di coworking space, jadi kalau misalnya ada noise dikit, mohon dimaklumi ya, gitu. Nah, lanjut lagi ya, gitu. Nah, tadi kapan Kak Robin dan teman-teman tuh tahu, this is the right time to focus on the tech part. Kayak kapan bener-bener tuh let's hire gitu head of technology ya, gitu. Kapan taunya? Jadi ini mungkin salah satu komponen juga yang mungkin kita juga lumayan beruntung gitu ya, maksudnya bahwa kita menemukan head of technology yang tepat gitu ya, maksudnya untuk saat itu. Jadi kayak kita tuh set up transisi proses. Kita selalu pengen ngelihat seberapa committed sih orang ini nantinya akan kayak kok kita punya pertama ke sektornya. Iya. Terus kemudian kedua ke company kita gitu kan, karena ya kita hiring ini technically bukan cuman orang yang kita hire, tapi maksudnya mereka bakal jadi partners kita kan di dalam mengembangkan bisnisnya juga.
Itu harus ada visi dan understanding yang sama nggak sih? Understanding-nya sama. Iya. Nah, aku selalu rekomen buat untuk hiring strategic role itu buat istilahnya dites bukan dengan cara tes lisan, tes tertulis apapun itu juga, tapi buat have them coba join part time sebenarnya. Oh, Iya. jadi dulu part time. Iya, Dulu. jadi banyak orang-orang yang aku bisa bilang gitu ya, mungkin nggak semua orang kan punya risk appetite yang sama. Oh, oke. Mereka mungkin masih bisa dibilang, kan tadi bilang orang-orang tech mahal. Oh ya bener, itu orang tech mahal gitu kan. Dan mereka kemungkinan besar mungkin yang bagus-bagus, mungkin masih dipekerjakan di company Iya, masing-masing gitu betul. kan. Jadi gimana nih cara kita meng-hijack mereka gitu kan? Apakah dengan bukan meng-hijack lah, itu maksudnya gimana cara kita bikin mereka perusahaan kita ini menarik di mata mereka gitu kan? Secara mungkin pay gaji bisa jadi kita mungkin belum tentu bisa udah compete Iya, gitu kan? betul. Terus kemudian kedua secara apa namanya? Secara kita bisa dibilang kenyamanan kerja Ya. belum tentu sama gitu kan karena mungkin dulu dengan benefit yang jauh karena mungkin timnya udah lebih gede dan lain-lain betul. mungkin bisa lebih santai. Ini sekarang wah ini jadi harus susah payah lagi ambil dari nol gitu kan. Nah jadi buat kita ngeliat seberapa committed mereka sih aku rekomen buat mereka join part time dan starting building tapi aku selalu lihat adalah orang-orang seperti ini tuh maksudnya perbedaan dari tim yang baru mulai dengan yang udah besar adalah pertama flexibility in terms of running their own team. Mereka sekarang bisa lebih agile. Mereka bisa dikasih leadership yang jelas. Iya. Nah itu yang aku selalu coba inilah setelah kita menyamakan visi dan lain-lain ya coba oke, part time coba kalian ya mungkin coba hire yang tim yang kalian butuh gitu. Kalau dulu kan mereka cuma mungkin jadi part of satu organisasi yang besar. Sekarang you are the leader of the team gitu kan. Sekarang punya tim sendiri. Sekarang punya tim sendiri. Dia yang buat timnya gitu kan. Nah itu aku selalu rekomendasiin itu sih. Buat ngelihat seberapa committed mereka atau dia gitu ya. Dan juga ngelihat dari segi tadi ya gimana mereka join di tim kayak gimana sebelum dia akan lebih jauh join full time di mana ya nantinya kompensasinya akan full gitu ya. Oke, karena kita udah masuk ke tim management side, itu aku jadi penasaran. Kira-kira kalau misalnya dari rekomendasi Kak Robin, itu baiknya apakah mengimplementasikan yang sudah diimplementasi sama Kak Robin sekarang, atau ya udah cari partner yang emang ada basic tech-nya aja sekalian supaya nggak ribet lagi nyari yang baru gitu. Challenging ya pertanyaannya. Iya, challenging ya. Aku sih selalu berasumsi bahwa the more the merrier. Ya, jadi maksudnya meaning kalau misalkan dia memang punya capability tambahan, I think yang pasti satu hal yang harus di-agree dulu adalah kita tahu problem statement-nya apa. Ya, itu dulu problem statement-nya udah sama-sama agree nih. Terus kemudian in terms of solusi, kita bisa diskusi lah. Maksudnya in terms of ini, kita bisa ngelihat apakah mereka orang yang tipe iya aja atau yang bukan gitu kan. Aku sih kalau aku orangnya mengembracing mereka untuk ada proaktifnya gitu. Karena kita bisa jadi salah. Iya, kan? Kita co-founder bukan berarti kita tahu segalanya. Iya, betul. Juga. Aku mungkin datang dari sektornya. Tapi orang ini kemungkinan bisa datang dari orang yang melihat dari sektor yang di luar. Iya. Itu bisa jadi punya perspektif yang berbeda. Jadi aku sih selalu mengembrace itu sih. Jadi kalau mereka mempunyai additional input, tambahan dan lain-lain, menurut aku akan lebih baik dibandingkan cuman direction dari satu. Misalkan aku bikin jalan, ya udah lanjutin. Aku akan selalu gitu sih. Oke. Aku akan rekomendasiin seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi sebenarnya ini nggak pilih yang mana yang lebih baik itu, tapi itu rekomendasi dari Kak Robin ya. Gitu. Based on my experience. Yes. Oke. Jadi sebenarnya dari aku udah gitu. Mungkin one last question. Sekarang berarti nasihat untuk Kak Robin. Dari Kak Robin untuk audiens kita nih. Mungkin yang lagi struggling atau yang ada harapan untuk mendirikan hal yang serupa tapi tak sama gitu. Kayak mereka struggling kayak dulu Kak Robin juga gitu. Kira-kira apa nih yang harus pertama kali di overcome atau yang jalanin dulu aja gitu. Aku sih selalu ngerasa when you're unique, whenever you achieve something, you will have more competitive advantage. Oke. Jadi, while it seems like hard in the first place, tapi ketika kalian udah achieve the break, kalau niche dulu, starting from niche something a niche dan juga abis itu nantinya kalian bisa
unlock that, kalian bisa ngerasa break the boundaries, break the wall dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa tembusin tuh yang namanya mungkin bisa bilang apa ya, blue ocean kali ya. Nggak tahu lagi. Jadi by definition itu maksudnya adalah market yang belum teridentifikasi gitu loh. Oke. Ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin mungkin ada ya beberapa yang kayak bisnis model yang sama, cuma punya beberapa hal yang berbeda aja Kayak gitu. ditambahin inovasi dikit deh gitu. Iya, itu biasanya akan competitive advantage-nya akan lebih kurang lah. Iya, Dengan benar, dunia yang sekarang kita mesti tahu, kan ada pro and cons juga dengan teknologi ya. Maksudnya sekarang, informasi juga sekarang makin available nih di seluruh dunia gitu kan. Dimana buat orang kecap pun juga bisa makin cepat gitu kan. Nah, makanya dimana kalau misalnya kita punya competitive advantage yang unik, yang nggak orang kita bisa mulai duluan, dan orang-orang ya mungkin buat kecap mungkin butuh berapa puluh tahun gitu ya buat ikutin gitu kayak mungkin akhirnya dengan konsep seperti itu mereka lebih nggak pede bahkan kayaknya udah terlalu jauh nih buat catch up gitu. Makanya akhirnya menurut aku itu yang akan kita lebih bisa punya creating bisnis yang lebih sustainable. Itu kalau saran aku satu. Kedua buat ini sih kalau especially in this climate gitu ya fokus ke core bisnisnya sih. Maksudnya fokus core bisnisnya itu punya unit economics yang bagus, terus kemudian juga hiring juga jangan terlalu agresif juga, maksudnya benar-benar ngelihat bukan cuma hanya ngelihat talent ini bagus atau enggak, tapi kebutuhan perlu atau enggak. Itu menurut aku penting banget gitu karena ketika apalagi kita sudah contohnya narik orang dari orang lagi kerja di tempat lain, kita tarik, terus tiba-tiba kita nggak butuh gitu kan, terus ternyata akhirnya dalam beberapa bulan kita lay off gitu, itu kan sangat-sangat demoralizing orang-orang ya dan juga tim gitu kan, nah makanya itu juga menurut aku lumayan penting sih jadinya, jadi I think at this point menurut aku growing organically the business dan lain-lain itu lebih penting. Jadi hal yang utama lah ya. Gitu. Dibandingnya ngarepin, idenya ada bagus, unik gitu. Sekarang kita cari funding dulu buat jalan gitu. Kayaknya semua hal tuh bisa. Menurut aku sih namanya kalau currency itu ada sweat currency lah ya. Keringat. Itu tetap akan ada gitu. Nggak harus semuanya butuh capital yang venture capital gitu. Dan juga sekarang banyak juga ya, maksudnya instrumen capital tuh nggak cuma venture capital aja ya, masih ada angels juga, ada pinjaman juga dan lain-lain gitu ya, atau ya mungkin bisa juga bekerja dulu punya tabungan bermulai dan lain-lain, itu juga salah satu hal yang bisa dijadikan opsi lah ya. Opsi gitu. Itu jadi dua itu ya. Itu dia teman-teman ya semuanya Startup Enthusiast. Semoga obrolan kita pada hari ini episode 12 kali ini bisa support teman-teman semuanya, memberikan perspektif baru, dan kalau misalnya teman-teman penasaran soal Amoda, karena menurut aku ini hal yang baru dan interesting banget terutama di pasar dan market Indonesia ya, karena boleh deh teman-teman bandingin atau ternyata teman-teman ada perspektif lain, mungkin bisa diskusi lah nanti kita di channelnya Skystar Ventures, atau kalau misalnya mau mampir ke Amoda juga nggak apa-apa gitu. Pastikan sekarang ada sosial media juga ya. Gitu. That's it teman-teman semuanya. Thank you for listening the episode 12 of Starpods. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Aku mau mengucapkan thank you ke Robin. Semoga nanti kita bisa collab lagi di program lainnya kali ya sama Skystar Ventures. Thank you teman-teman semuanya. See you in the next episode. Bye-bye.